Aman Kak? Nanti aku edit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik di sini. Kebetulan saya adalah pendatang baru hari ini, MT baru, yang alhamdulillah berkesempatan untuk bergabung di Brand Academy Banyuwangi di Sabang Majalengka. Perkenalkan, nama aku Kak Febri. Kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai review materi. Review materinya ini akan berkaitan dengan teks kimia. Oke. Sebelumnya, pernahkah kamu menemukan informasi mengenai barang atau produk yang kalian gunakan atau yang kalian gunakan sehari-hari, baik itu skincare atau bodycare, di mana kandungannya terdapat beberapa barang-barang atau bahan-bahan kimia. Kemudian di informasi tersebut kalian menemukan, oh ternyata kandungan ini tuh berbahaya dan muncullah berita hoax. Apakah kalian akan langsung mempercayainya, ataukah kalian akan memahami dan mengevaluasi apakah teks tersebut yang beredar itu benar atau salah? Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai satu, kita akan belajar menemukan informasi. Yang kedua, memahami informasi. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi informasi. Oke, kemudian kali ini kita akan masuk ke materinya. Senang sekali bisa bertemu kakak-kakak dan adik-adik di sini. Alhamdulillah. Yang pertama, materi mengenai memahami informasi. Memahami informasi. Ketika kita mendapatkan suatu teks, tentu saja kita harus memahami teks tersebut. Karena apa? Karena kita khawatir mendapatkan, oh ternyata informasi yang kita dapatkan ini tidak benar loh, tidak relevan loh, oh tidak sesuai loh, oh informasi ini sesuai dan ada faktanya dan ada kebenarannya. Nah, ketika kita mendapatkan informasi tersebut, berarti kita harus mengecek dulu apakah betul atau salah. Yang pertama, ketika kita ingin memahami dan menemukan informasi dalam teks, yang pertama kita harus mengetahui dulu dan atau membaca dulu informasi atau teks tersebut secara menyeluruh. Di sini yang perlu kita garis bawahi yaitu teks kimia. Teks kimia maupun saintifik bisa dijawab berdasarkan teks yang ada. Caranya bagaimana? Ketika banyak beberapa paragraf, ada 5, entah itu 4 paragraf, yang kemudian paragraf-paragrafnya itu kandungnya banyak. Sedangkan pertanyaannya itu hanya seputar apakah pernyataan manakah pernyataan yang sesuai. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus bisa menggunakan dua cara memahami dan menemukan informasi dalam teks. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan scanning dan skimming. Apa perbedaannya skimming dan scanning? Di apa nih bedanya nih? Ada scanning, ada scanning. Mungkin kita lebih familiar dengan kata scanning ya teman-teman. Apa sih itu? Apa perbedaannya? Kalau kita lihat antara scanning dan scanning ini cukup dekat pelafalannya, tetapi jauh sekali maknanya. Ini jauh sekali untuk maknanya. Oke. Scanning itu kita memahami isi teks terlebih dahulu secara menyeluruh. Artinya ketika ada 2 paragraf, kita harus membaca kedua paragraf tersebut secara utuh, tidak kita pisah-pisahkan. Itu untuk scanning. Sedangkan untuk scanning kita akan melabeli atau kita akan berpatokan kepada angka, kepada nama dan tanggal.
berkaitan dengan informasi manakah yang sesuai dengan teks tersebut, berarti kita menggunakan scanning. Jika yang ditanyakan berkaitan dengan angka atau kalimat ilmiah, kita bisa menggunakan scanning. Sebelumnya, Siti akan memberitahu kalian untuk structure-nya. Di masing-masing soal terdapat total keseluruhan ada 6 soal, di mana setiap soalnya di LO1 ini akan mendapatkan 5 bintang. Artinya terdapat 30 bintang yang akan diperbutkan oleh kalian semua di dalam kelas ini. Baik, nomor 1 ini berkaitan dengan pernyataan yang tepat. Ketika mendapatkan kata pernyataan yang tepat, maka kita menggunakan scanning atau scanning. Oke, betul. Untuk pertanyaan ini kita harus menggunakan scanning. Secara menyeluruh dan menentukan ide pokoknya atau kalimat utamanya di masing-masing paragraf. Nah, bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Caranya yang pertama, selain membaca secara keseluruhan, karena kita menggunakan teknik scanning, kita pun harus mengeliminasi jawaban yang salah. Artinya, kita harus menyesuaikan kira-kira kalau A salah, nanti kita berlanjut ke B. Jadi, mengeliminasi jawaban yang salah. Untuk yang pertama, di sini berkaitan dengan aki. Kita gunakan teknik scanning dengan kata kuncinya. Kata kunci yang A ada aliran elektron, padahal bukan aliran elektron, tetapi aki itu adalah pembakaran. Berarti ketika kita eliminasi, yang A ini salah. Kenapa yang A salah? Karena terdapat kata kuncinya. Kata kuncinya apakah? Kata kuncinya aliran elektron ini. Kata kuncinya berarti bukan pembakaran. Sedangkan untuk yang nomor 1 A ini pilihannya yaitu aki adalah salah satu bahan bakar yang bisa dan bukan elektron. Oke. Nah, ketika yang jawaban nggak salah, berarti kita akan pindah ke jawaban yang B. Ketika yang B ini juga salah, kata kuncinya ketika yang C salah, berarti kita akan berpindah ke jawaban yang C. Nah, yang C ini kita fokus pada ide pokok yang kedua atau ide pokok paragraf kedua. Baik, ide pokok paragraf kedua ide pokok paragraf kedua ini adalah kuncinya apakah ternyata ini sesuai atau dengan teks atau tidak. Berarti yang
Jadi siapa yang jawab benar nih? Yang jawab C duluan. Oh baik. Untuk siswa hari ini mendapatkan nilai mendapatkan Oke baik. Mari kita berpindah ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, kakak beri waktu 5 menit untuk memahaminya, dan nanti setelah 5 menit silakan menggunakan jawaban kalian seperti apa. Waktunya tinggal 2 menit lagi, silahkan dibacakan dan tentukan jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, di sini pertanyaannya mengenai kekhasan senyawa HCl yang menyebabkan terbentuknya kopalan polar. Baik, ada perbedaan antara soal nomor 1 dan soal nomor 2. Apa perbedaannya? Jika untuk soal yang nomor 1 ini berkaitan dengan pernyataan yang tepat, artinya kita harus membaca secara menyeluruh dan menggunakan sistem eliminasi. Betul. Nah, nomor 1 kita menggunakan scanning karena kita harus membaca secara keseluruhan. Sedangkan untuk soal nomor 2 ini ada kata kuncinya loh. Apa kata kuncinya? Yang lebih spesifik. Oke, betul. HCl. HCl ini kata ilmiah, jadi bisa kita garis bawahi dan akan kita gunakan untuk mencari jawabannya yang mana nih kira-kira. Kemudian ada kata kovalen polar. Kita sudah menemukan 2 kata kuncinya. Berarti gunakan scanning atau scanning. Oke, betul. Kita menggunakan scanning. Dimana kita mendapatkan kata HCl dan kovalen polar. Oke, betul. Ada di paragraf kedua. Di paragraf kedua kita menemukan kata HCl. Oke, gunakan kata scanning. Kemudian untuk memahami mengenai kovalen polar, kita harus memahami hubungan ikatan kovalen polar. Artinya menggunakan teknik scanning. Ini kita gunakan mulai dari yang nomor 4. Jadi siapa yang jawab A? Oke. Apakah jawaban benar atau salah? Nanti akan lihat. Nah, nomor 2 ini jawabannya betul, A. Mengapa A? Kok bisa sih Kak A? Nah, sekarang kita lihat kata kuncinya, yaitu kovalen polar terbentuk karena perbedaan keelektronegatifan atom yang saling berkaitan. Berarti sesuai dengan teksnya, betul. Jadi ketika kita menemukan soal yang nomor 2 sebenarnya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena kita menggunakan teknik scanning, yaitu menggarisbawahi kata ilmiah maupun angka ataupun tanggal, dan kemudian kita baca kalimat sebelumnya atau selanjutnya yang berhubungan, dan insya Allah akan lebih mudah ketika menggunakan teknik scanning tersebut. Kenapa yang A tadi kata kakak betul? Karena ada kata kuncinya. Apa kata kuncinya? Kovalen polar terbentuk karena
yaitu perbedaan keelektronegatifan ini. Oke, good job. Selamat untuk yang mendapatkan salah chair hari ini, dan yang belum mendapatkan sampai ke soal nomor 2 tenang saja karena masih ada 4 soal lagi yang akan kita bahas selama 90 menit. Untuk soal yang ketiga, silahkan dibaca dulu dan kemudian tentukan jawabannya A, B, C, atau D selama 5 menit. Waktu kalian untuk menjawab tinggal 3 menit. Setelah ini akan kakak tanya apa jawaban kalian. Silahkan berebut sisa 4 star chair yang tersedia. Oke, waktunya habis. Apakah ada yang masih kesulitan? Jika ada yang masih masih ada nih, kakak tunggu selama 3 menit. Jika sudah selesai semuanya, oke, apa nih jawabannya untuk soal yang nomor 3? Oke, betul. Jawabannya yaitu A. Siapa tadi yang menjawab? Oke, baik. Selamat, sudah mendapatkan star check yang kedua. Untuk yang belum mendapatkan star check, tenang saja, masih ada 3 soal untuk LO1 ini. Baik, kenapa bisa jawabannya A? Coba kakak pengen tahu nih, kenapa kamu bisa kepikiran untuk menjawab soal nomor 3 ini dengan A? Oke, hebat. Betul ya, jawabannya A. Kenapa yang A? Karena asam sulfat H2SO4 ini ada di dalam aki yang berfungsi sebagai penghantar listrik dengan baik. Yang artinya soalnya pertanyaannya sangat jawaban yang A sangat sesuai dengan teks yang ada di soal nomor ini. Oke, baik. Ini jawabannya yang A benar. Ketika yang A benar, kita tidak bisa mencari tahu lagi yang B, C, D itu benar atau salah. Karena ini akan hanya satu jawaban yang benar saja. Udah salah? Sudah dulu. Berapa? Apa langsung close? Oh, langsung close aja. Oke, baik. Bagaimana hari ini? Oke, sebelum penutupan kita lihat dulu leaderboard kita hari ini. Alhamdulillah, Mahani mendapatkan 2 star chair. Kemudian siswa yang B, siswa yang C mendapatkan masing-masing 2 star chair juga. Selamat, jangan lupa untuk selalu semangat belajar UTBK ke depannya. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita tutup, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan mengikuti klinik PR dan hubungi admin. Kemudian sebelum ditutup, mari kita sama-sama simpulkan pembelajaran kita hari ini. Belajar apa aja? Oke, betul. Kita belajar tentang memahami informasi, menemukan informasi, dan mengevaluasi dan merefleksikan informasi. Ada berapa cara ketika kita ingin menemukan atau memahami informasi? Oke, betul. Ada 2. Ada teknik scanning, ada teknik scanning. Kalau scan digunakan ketika ada kata kuncinya, entah itu kata ilmiah, entah itu angka, entah itu huruf-huruf yang terbilang asing, atau ada bahasa ilmiah seperti tanda-tanda simbol-simbol kimia. Nah, kita bisa menggunakan teknik scanning. Sedangkan ketika pertanyaannya pernyataan manakah yang tepat, pernyataan manakah yang sesuai, kita menggunakan teknik apa? Oke, betul, menggunakan teknik scanning, yang artinya kita baca secara keseluruhan dan menentukan ide pokok atau gagasan pokoknya. Jangan lupa menggunakan sistem eliminasi. Tapi sebelum sistem eliminasi, kita harus menentukan dulu apa? Oke, betul, pilihan yang menurut kita sangat-sangat yakin. Oke, betul. Terima kasih sudah mengikuti kelas kakak hari ini.